Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas 8 ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan Bapak ya. Bapak Edi Rohmat, masih di mata pelajaran matematika untuk kelas 8 ya. Untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini kita masih ada di bab pertama ya, materi bab pertama yaitu tentang pola bilangannya. Setelah kemarin kita mempelajari tentang pola barisan bilangan sederhana, kemudian kita juga mempelajari tentang barisan bilangan ya. Barisan bilangan itu terdiri dari barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang deret bilangan ya. Deret bilangan itu ada 3, yaitu yang pertama deret aritmatika, kemudian ada deret geometri, dan yang ketiga adalah deret tak hingga ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke dalam materi ya. Oke ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang deret aritmatika ya. Deret aritmatika itu masih bagian dari deret bilangan. Nah, deret aritmatika ini masih berhubungan dengan barisan aritmatika yang kita bahas kemarin ya. Nah, jadi deret aritmatika ini adalah barisan aritmatika yang dijumlahkan gitu ya. Jadi secara sederhananya pengertian dari deret aritmatika itu ialah barisan aritmatika yang dijumlahkan. Nah, ini dengan beda sama ya, yang kemarin beda itu adalah suku yang di depan dikurangi suku yang di belakangnya. Jadi kalau suku kedua berarti dikurang suku pertama, suku keempat berarti dikurang suku ketiga gitu ya. Kemudian nah ini untuk mencari suku ke n ya. Untuk mencari suku ke n pada barisan aritmatika kemarin adalah suku ke n sama dengan suku pertama atau A dikalikan dengan n-1 dikali beda ya. Nah, ini ada ya keterangannya. Kemudian pada barisan aritmatika yang jumlah sukunya ganjil ya, pada barisan aritmatika yang sukunya ganjil, maka dia terdapat suku tengah ya. Jadi suku tengah itu sama dengan suku pertama ditambahkan suku terakhir per 2. Nah, ini jika dengan catatan ya, barisannya itu sukunya ganjil ya. Kalau genap itu suku tengahnya itu pas nggak ada ya, karena di tengah-tengah ya. Kalau genap itu ke kirinya ini sama dan ke kanannya juga sama. Kemudian kita lanjut ya. Pada barisan aritmatika dapat disisipkan beberapa bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika dan baru dan beda baru. Nah, di sini jika ada yang disisipkan ya, jika ada yang disisipkan itu maka bedanya itu adalah beda yang yang tadi ya, beda yang sebelum disisipkan per bilangan yang disisipkan ditambahkan dengan 1. Nah, oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, ini rumus untuk mencari ini jumlah n pertama ya, atau deret aritmatikanya itu. Ya, kita lanjut. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini diberikan deret aritmatika 3, 7, 11, 15 dan titik-titik ya, hingga yang bilangan yang terakhirnya itu adalah U16 ya. Jadi di sini sampai ke suku yang ke berapa? Yang ke-16 ya. Dari mana kita tahu ini sampai suku ke-16? Dari sini ya, dari S16. Nah, di sini rumus untuk mencari jumlah deret aritmatika itu ada 2 ya. Rumus yang pertama, jika diketahui UN-nya atau suku terakhir dari barisan aritmatika ini, maka dia memakai rumus yang pertama, yaitu Sn sama dengan setengah dikalikan N dikalikan jumlah dari suku pertama ditambah suku yang terakhir. Nah,
Ada juga dengan cara yang ini caranya jika UN-nya, jika U16 ya, ini kan. Nah, di sini U16-nya itu belum tahu berapa ya. Suku ke-16 dari barisan aritmatika ini adalah belum diketahui ya. Suku yang ke-16-nya itu, maka kita memakai cara yang kedua, yaitu SN sama dengan setengah N dikalikan 2A plus N-1 dikali B ya. Oke, kita langsung masuk lagi ke contoh soal. Nah, di sini di soal ini SN sama dengan N per 2. Nah, kenapa Pak ini N per 2 sedangkan di rumus itu adalah 1 per 2. Kita langsung aja dikalikan ya. 1 dikalikan N berarti N ya. N per 2 langsung ya. N per 2 dikalikan 2A plus N-1 dikalikan B. Nah, di sini kita cari B-nya berapa? B-nya itu adalah suku kedua dikurang suku pertama. Berarti ini sama dengan 7 ya dikurang 3. Maka bedanya 4 ya. Bedanya 4. Kemudian A-nya berapa? A-nya itu adalah suku pertama ya. Jadi A-nya sama dengan 3. Oke, kita masukkan langsung ke rumus ya. 2A, maka ini 2 kali 3 ya. 2A kali 3 ditambah N-nya itu berapa? N-nya adalah 16. Maka 16 dikurang 1 jadi 15 ya. B-nya dapat, B-nya ada nggak? Ada 4 ya, nanti di bawah ya. Nah, ini kita dapat persamaan 16 dibagi 2 adalah 8. Kemudian yang ini ya 2A ditambah 16 dikurang 1 15. 15 dikali B 15B. Nah, kita masukkan 2A, maka ini A-nya ya. Nah, ini A-nya ganti jadi 3 ditambah 15B. B-nya berapa? B-nya 4. Jadi hasilnya 528 ya. Mungkin ini karena terlalu jauh ya, kalian itu bener gak sih sukunya? Nah, kita Bapak kasih contoh aja ya yang lebih ininya apa, yang lebih kecilnya ya. Nah, misalkan ini nih 3 7 11 berarti Bapak ngambilnya sampai 15 aja ya. Berarti 15 itu ada suku berapa? Suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti suku keempat. Kita pakai rumus yang ke ini ya. Kenapa pakai yang rumus ini? Karena suku keempatnya udah ketahui 15. Nah, berarti di sini kita lanjut ya. SN berarti N-nya ganti ya. Jadi kita ganti N-nya ini jadi 4 ya. Karena kenapa 4 ini? Suku ke-1, kedua, ketiga, keempat. Maka ini S4 ya. S4 sama dengan setengah kali N. N-nya 4. Berarti ini 1 kali 4. 4 dibagi 2 jadi 2 ya. Atau kita itu tulis aja dulu 4 per 2 dikalikan N. N-nya berapa? Apa? Udah ya, ini kan setengah atau setengah aja dulu ya. Setengah dikalikan N. N-nya berapa? N-nya 4. Kita ganti ya, ini jadi 4. Kemudian dikalikan U1. U1-nya adalah 3 ya. 3. Kemudian U4-nya adalah 15. Jadi ini ditambah 15 ya. Nah, sekarang setengah kali 4. 4 dikalikan setengah jadi 2 ya, sama aja 4 dibagikan 2. Kemudian 3 ditambah 15 18. Jadi hasilnya 36 ya. 36. Nah, ini pembuktiannya. Ini kalau memakai rumus ini.
kita coba bener nggak 36? Kita hitung ya. 3 tambah 7 10. 10 ditambah 11 21. 21 ditambah 15 36. Ternyata benar ya. Oke, untuk tugas hari ini yang kalian kerjakan ya untuk kelas 8 ini, silahkan kalian kerjakan 2 soal ini. Nah ini di sini berapa jumlah dari 15 bilangan ganjil pertama. Nah ini Bapak kasih tahu ya. Untuk yang nomor 1 ini nanti kalian masukkannya ke pakai rumus yang ini ya. Pakai rumus yang ini caranya sama seperti ini. Jadi di yang nomor 1 Bapak kasih tahu dulu apa yang diketahuinya. Jumlah berapa jumlah dari 15 bilangan ganjil pertama. Berarti ini bilangan ganjil ya. Berarti yang A-nya itu A-nya adalah angka 1 ya. Kenapa angka 1? Karena bilangan ganjil pertama ya. Bilangan ganjil pertama itu berarti bilangan pertamanya itu adalah 1, kemudian bedanya berapa? Nah berarti bedanya itu adalah 2 ya. Bedanya 2, kemudian N-nya adalah 15 ya. N-nya adalah 15. Silahkan kalian masukkan ke sini ya. Jadi nanti N-nya kalian ganti jadi 15, kemudian A-nya ganti jadi 1, N ini diganti jadi 15 dikurang 1, kemudian B-nya diganti menjadi 2. Nah ini untuk nomor 1 ya. Untuk nomor 2 sama aja ya, kerjaannya sama kayak ini ya, kayak seperti yang di contoh soal ya. Kemudian untuk yang nomor 2 A-nya berapa? A untuk bilangan genap ya, untuk bilangan genap itu adalah angka 2. Kemudian bedanya berapa? Bedanya sama berarti bedanya itu 4 dikurang 2 ya. Suku pertamanya itu 2, suku keduanya adalah 4. Berarti 4 dikurang 2 adalah 2. Nah ini bedanya. Kemudian N-nya berapa? 13 ya. N-nya 13. Dan cara pengerjaannya sama kayak begini ya. Jadi pengerjaannya kalian samakan, tinggal masukkan nih ininya, A-nya 2, B-nya 2, N-nya 13. Berarti di sini yang N yang ini adalah N-nya ini adalah berapa tadi? 13. Kemudian A-nya ini 2, B-nya adalah 2 ya. Ini untuk nomor 2. Kalau untuk nomor 1, N-nya ini adalah 15. Kemudian A-nya ini 1 dan B-nya ini adalah 2. Nah ini barusan untuk nomor 1. Oke, untuk hari ini sekian dari Bapak ya. Untuk tugas seperti biasa kirimkan japri ke nomor Bapak. Kemudian jika ada yang belum jelas, silahkan tanyakan ke Bapak apa yang belum jelasnya. Oke, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.